Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Imela Anissa, SST MKes. Saya dosen prodi Program Studi Kebidanan, Program Studi Sarjana Kebidanan, Program Pendidikan Profesi Bidan, Program Profesi, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains Universitas Bakti Pertiwi Indonesia. Di kesempatan pada hari ini, saya akan menyampaikan pembelajaran dalam proses PDD UKT-PT, pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam mata kuliah Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir. Mata kuliah Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir, mahasiswa Prodi Sarjana Kebidanan di semester 2 dengan beban SKS, 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktek. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan sistem DAI, yaitu Delivery, Introduction, dan Assessment. Apa itu delivery? Delivery adalah suatu strategi penyampaian pembelajaran. Orientasinya adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran berlangsung. Dalam meningkatkan relevansi pembelajaran, yaitu dengan menyampaikan pernyataan yang sesuai dengan tujuan. Introduction adalah pengenalan atau pendahuluan untuk memberitahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Assessment adalah upaya untuk mendapatkan data, informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa. Contohnya adalah sistem penilaian. Dalam kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan mata kuliah Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir yang akan saya sampaikan, menyampaikan rencana pembelajaran semester yang mencakup capaian pembelajaran sebagai berikut. Capaian pembelajaran yang akan saya sampaikan ada yang pertama tentang aspek sikap, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Capaian pembelajaran aspek keterampilan umum, di mana mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Capaian pembelajaran aspek pengetahuan, di mana menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinis, model praktek kebidanan, dan etika profesi secara mendalam. Untuk capaian pembelajaran aspek keterampilan khusus selanjutnya, yaitu untuk mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah pada lingkup fisiologi kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Capaian mata kuliah yang pertama, di mana mampu menjelaskan dan memahami adaptasi anatomi dan fisiologi dalam kehamilan. Untuk capaian mata kuliah kedua, di mana menjelaskan dan memahami anatomi, adaptasi anatomi dan fisiologi dalam kelahiran dan persalinan. Capaian mata kuliah ketiga, di mana menjelaskan dan memahami mekanisme persalinan. Capaian mata kuliah yang keempat adalah untuk menjelaskan dan memahami fisiologi masa nifas. Dan capaian mata kuliah kelima yaitu adaptasi dan fisiologi bayi baru lahir. Selanjutnya, untuk capaian mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami adaptasi anatomi dan fisiologi dalam masa kehamilan. Yang kedua adalah untuk mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami adaptasi dan anatomi fisiologi dalam masa persalinan. Capaian mata kuliah ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mekanisme masa persalinan. Capaian mata kuliah keempat yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami fisiologi dan psikologi masa nifas. Dan capaian mata kuliah kelima adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami adaptasi fisiologi bayi baru lahir. Selanjutnya, bahan kajian yang ada dalam mata kuliah ini adalah tentang siklus reproduksi perempuan, keterampilan prosedur praktek kebidanan, sistem pelayanan kesehatan, pendekatan sosial antropologi dalam praktek kebidanan, dan bersalin, nifas, dan bayi baru lahir. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan pada mata kuliah Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir. Metode yang dapat mendukung pada proses pembelajaran pada mahasiswa sarjana kebidanan dengan cara tutorial yang diberikan oleh preseptor. Selanjutnya ada BC Teaching, diskusi kasus, observasi, supervisi, penugasan, demonstrasi, dan belajar mandiri dan belajar inovatif.
Metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran di Universitas Bakti Pertiwi Indonesia dengan metode hybrid, yaitu dengan 57% pembelajaran luring, 43% pembelajaran daring. Pembelajaran dapat menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, atau Classroom. Dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan di laboratorium. Media yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran menggunakan PowerPoint, daftar tilik, panduan, dan jurnal. Saya menggunakan jurnal untuk mendukung proses belajar mengajar yang menjadi salah satu referensi dalam mata kuliah Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir. Baik, sebelum memulai pembelajaran, saya selalu mengawali dengan mengucapkan salam, berdoa bersama, melakukan absensi kehadiran, dan mereview kasus yang sudah diberikan pada pertemuan minggu sebelumnya. Sehingga saya selaku dosen mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa di lahan tentang materi yang sudah disampaikan. Baiklah, saat pertemuan awal semester saya mengawali dengan kontrak program perkuliahan, di mana saya menyampaikan sistem penilaian selama 1 semester ke depan yang akan ditempuh mahasiswa dalam mata kuliah Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir. Penilaian tersebut terdiri dari aktivitas partisipasi sebesar 15%, hasil proyek, baik laporan tugas, makalah, dan PowerPoint sebesar 15%, kognitif tugas pencapaian target sebesar 10%, kognitif quiz atau sikap sebesar 10%, kognitif UTS sebesar 25%, dan kognitif UAS sebesar 25%. Saya selalu menyampaikan sistem penilaian di awal perkuliahan sehingga mahasiswa termotivasi dan berperan aktif dan kreatif serta inovatif setiap pertemuan di lahan atau di kelas. Penilaian ini saya sampaikan sehingga saya dapat menilai mahasiswa secara objektif. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan untuk proses pembelajaran dengan menerapkan metode DAI, Delivery, Introduction, dan Assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran demonstrasi di kelas secara luring pada mata kuliah Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir. Materi yang akan saya sampaikan adalah adaptasi, anatomi, dan fisiologi pada masa kehamilan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang saya sayang dan saya banggakan, mahasiswi sarjana kebidanan Universitas Bakti Pertiwi Indonesia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa dulu untuk sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Silakan dipimpin untuk doanya. Untuk teman-teman, sebelum memulai pelajaran, langkah baiknya kita memulai berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa. Sebelum saya mulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita absen dulu ya. Ada yang nggak masuk nggak nih pada perkuliahan hari ini? Baik, untuk yang pertama Sinta Nurul Badri, Sri Handayani, Aninda, Siva Maudia, Vida, Nikita, Limade, Lulu, Yaya, Priyanka. Baik, sudah hadir semua ya untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita lanjutkan materi, kita review dulu atau kita lihat dulu kemampuan pada pertemuan hari ini, di mana nanti teman-teman sekalian pada akhir pembelajaran diharapkan mata kuliah ini dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menganalisa pengetahuan tentang adaptasi, anatomi, dan fisiologi dalam kehamilan. Selanjutnya adaptasi, anatomi, fisiologi dalam persalinan, mekanisme persalinan, fisiologi masa nifas, adaptasi fisiologi pada bayi baru lahir. Dimana nanti teman-teman sekalian juga mampu memahami tentang adaptasi dan fisiologi pada masa kehamilan. Baik, sebelum kita mulai, kita review dulu. Pertemuannya kemarin ada yang masih ingat gak sih apa aja sih adaptasi fisiologi pada sistem reproduksi yang terjadi pada ibu hamil? Boleh tunjuk tangan? Mungkin ada? Apa aja sih perubahannya
pada uterusnya seperti apa, pada abdomennya seperti apa, pada vulva vaginanya seperti apa. Ada yang bisa menyampaikan? Biasanya uterus pada ibu hamil mengalami perubahan dari yang bentuknya apa? Seperti buah pir, ya kan? Kalau tidak hamil kan seperti buah pir. Pada saat dia hamil dia akan berkembang sesuai dengan usia kandungannya. Jadi ada perubahan di uterus. Apalagi yang terjadi perubahan? Abdomen, vulva, vagina. Akan ada tandanya kebiruan atau kemerahan. Apalagi? Masih ingat? Lupa. Oke. Baik, jadi ada beberapa perubahan yang terjadi pada fisiologi ibu hamil. Oke. Sekarang kita lanjut nih. Kalau kemarin kita masuk ke dalam sistem reproduksi. Sekarang kita lanjut ke sistem gastrointestinal. Apa sih gastrointestinal itu? Pencernaan, siap. Baik, teman-teman pasti juga setiap hari mengalami makan ya. Nah, biasanya jangankan pada ibu hamil, pada kita yang normal aja pasti akan mengalami banyak perubahan pada sistem pencernaan. Kita coba lihat nih, apa aja sih yang terjadi pada ibu hamil. Nah, biasanya pada ibu hamil, tubuh akan mengalami peningkatan hormon progesteron. Benar nggak sih? Benar. Nah, kenapa sih terjadi peningkatan hormon progesteron itu? Dimana jika terjadi peningkatan hormon progesteron biasanya akan mempengaruhi pada sistem gastrointestinal, dimana dapat mengakibatkan banyak komplikasi baik yang ringan maupun yang berat. Jadi pada ibu hamil sendiri nanti ketika dia mengalami pada dia makan dia akan mengalami banyak masalah. Biasanya akan timbul kayak konstipasi, sembelit, hemoroid. Nah, kita akan bahas di sini. Selanjutnya, tingginya kadar hormon progesteron, ya, di mana dapat mengganggu keseimbangan cairan tubuh yang bisa meningkatkan kadar kolesterol darah, meningkatkan kontraksi otot polos dan mengakibatkan perubahan peristaltik khusus, di mana peristaltik akan berkurang. Ya. Jadi pergerakan dari peristaltik khusus juga akan mempengaruhi dari sistem gastrointestinal. Selanjutnya, uterus yang semakin membesar juga akan menekan rektum dan usus bagian bawah, sehingga keadaan tersebut bisa menyebabkan terjadinya sembelit atau konstipasi. Jadi kalau nanti ketemu pasien nih, Bu Bidan, saya susah BAB, susah BAK, berarti masalahnya apa? Sistem pencernaannya ibu berarti harus makan yang tinggi serat. Selanjutnya, akibat menurutnya peristaltik khusus ini, makanan akan lebih lama berada di dalam lambung sehingga ibu hamil dapat mengalami heartburn atau yang biasanya disebut dengan rasa panas di dada. Ya, itu hal yang normal nggak pada ibu hamil? Menurutnya peristaltik khusus juga dapat mengakibatkan konstipasi atau obstipasi pada ibu hamil yang sering terjadi biasanya pada trimester ketiga, ya, di mana keadaan ini juga akan menyebabkan timbulnya hemoroid atau wasir ambeien, istilah non medisnya wasir ambeien gitu. Jadi akan berpengaruh tuh dari sistem pencernaan, jadi akhirnya berpengaruh ke hemoroid. Selanjutnya, hormon progesteron yang tinggi pada masa kehamilan juga akan mengakibatkan reaksi pada otot polos sehingga muncul beberapa ketidaknyamanan seperti mual muntah, kembung, heartburn, dan konstipasi. Itu juga salah satu tanda ketidaknyamanan yang terjadi pada sistem gastrointestinal. Nah, pada ibu hamil mulai dari trimester 1 sampai dengan trimester 3 biasanya akan mengalami emesis. Emesis apa? Ketika dia emesisnya masih dalam batas normal, masih tidak banyak, tidak lebih dari 5 kali dalam sehari, dia masih fisiologis, ya. Dimana emesis gravidarum itu normal berlangsung sampai usia kehamilan 16 minggu. Penyebab dari emesis sendiri biasanya diduga akibat terjadinya peningkatan hormon HCS atau Human Chronic Somatotropin, ya, atau dan hormon estrogen dan progesteron. Jadi ada hormon HCS dan hormon estrogen dan progesteron.
Selanjutnya, mual muntah yang terjadi pada pagi hari yang berangsur normal disebut dengan morning sickness. Gejala mual muntah ini biasanya terjadi mulai dari ringan sampai dengan berat. Jika gejala mual muntahnya berat dan mengalami gangguan aktivitas, misalnya sampai mengganggu pekerjaan, sampai mengganggu istirahat, dia bisa dikategorikan ke dalam hiperemesis. Berarti mual muntah yang berlebihan. Pada beberapa keadaan, ibu hamil juga akan mengalami hipersaliva atau air liur yang berlebih, hipersaliva. Oke, good. Di mana keadaan ini diakibatkan oleh pengaruh estrogen yang meningkat dan asam lambung ya yang menimbulkan hipersaliva. Di mana keadaan hipersaliva sendiri dapat menimbulkan bisa menyebabkan menurunnya berat badan pada ibu hamil. Saking banyaknya kelenjar hipersaliva yang dihasilkan juga menyebabkan si ibunya jadi malas untuk makan. Oke, lanjut. Yang kedua adalah sistem endokrin. Ada yang tahu apa sih endokrin? Hormon ya. Jadi ibu hamil juga ada hormonnya. Endokrinnya apa aja sih yang berpengaruh pada ibu hamil di sistem endokrin? Kita lihat kembali. Di mana di sistem endokrin ini pada wanita hamil atau pada wanita dewasa hormon estrogennya dan progesteron yang dihasilkan di korpus luteum pada yang dihasilkan di ovarium. Di usia kehamilan 14 minggu ya, saat mulai sudah terbentuknya plasenta pada ibu hamil, di plasenta ini akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya akan ada peningkatan hormon estrogen dan progesteron yang menekan sekresi pada hormon FSH dan hormon LH. Masih ingat FSH dan LH? You think hormon sama apa folikel? FSH. Oke, nanti silahkan dicari referensinya, lupa lagi nanti kita lihat kembali apa itu FSH. Selanjutnya hormon progesteron di sini berperan dalam mempertahankan kehamilan dengan mengendurkan otot polos ya untuk mencegah terjadinya kontraksi uterus. Kontraksi uterus sendiri disebut dengan Braxton Hicks. Apakah ada tanda dasarnya atau pulas atau kontraksi pada uterus. Selanjutnya di hormon estrogen juga berperan dalam meningkatkan pertumbuhan uterus dan payudara. Jadi pada sistem endokrin ini pada pertumbuhan payudara ada peran dari hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen juga dapat mengurangi sekresi asam, hidrokarbonat, dan pepsin yang mungkin nanti bertanggung jawab untuk pencernaan yang bisa menurunkan rasa mual. Hormon oksitosin yang dihasilkan oleh hipofisis bagian posterior yang mana jumlahnya akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia kehamilan ya. Bertambahnya usia janin, maturnya janin. Ini akan berpengaruh dari hormon oksitosin. Selanjutnya ada hormon HCS yang tadi sudah kita bahas yang dihasilkan oleh plasenta nanti akan berperan. Hormon HCS ini nanti akan berperan untuk pertumbuhan janin, perkembangan payudara, dan dalam proses metabolisme tubuh di ibu hamil. Ya. Selanjutnya nanti juga ada kelenjar adrenalin yang mempengaruhi hormon aldosteron, di mana nanti untuk mengatur elektrolit dan tekanan darah dalam tubuh. Ya. Untuk hormon gonadotropin ini yang mengatur hormon seks, hormon kortisol yang berfungsi sebagai kontrol terhadap kadar gula darah dan metabolisme pada ibu hamil. Jadi akan banyak hormon. Apalagi kalau ibu hamil biasanya trimester 2 akan mengalami peningkatan seksnya akan meningkat, beda pada trimester 1. Nah ini ada hormon yang ternyata ada hormon apa yang berperan? Gonadotropin. Gonadotropin untuk hormon. Lanjut, sekarang kita masuk ke payudara. Jadi ada perubahan nih selain tadi gastro, terus ada endokrin, sekarang adalah payudara. Payudara ini pasti akan bertambah nih, akan banyak permasalahan pada ibu hamil. Kalau yang masih gadis, payudaranya masih kecil, 3
ketika sudah menikah, persiapan untuk hamil akan banyak perubahan yang terjadi pada payudara. Ini saya ada contoh untuk payudara yang nanti teman-teman juga bisa pelajari. Nanti kita sama-sama belajar bagaimana sih, apa aja sih yang terjadi perubahan payudara pada ibu hamil, ya. Oke. Pada awal kehamilan di trimester 1, biasanya ibu hamil akan merasakan nyeri atau kesemutan pada area payudara karena terjadi peningkatan hormon apa di payudara tadi? Estrogen dan progesteron. Pada usia sekitar 8 minggu, payudara akan menjadi lebih besar dan nodular akibat pertumbuhan dari kelenjar di saluran yang ada di dalam payudara. Jadi payudara ini kalau terlihat mungkin seperti daging ya, tapi di dalamnya akan banyak lobus-lobus yang nanti persiapan untuk menghasilkan ASI. Ya, jadi akan banyak nih nanti pada saat proses menyusuinya. Dipersiapkan dari masa kehamilan. Nah, pada awal kehamilan terjadi pembesaran payudara di mana ductus atau percabangan yang ada di dalam lobus itu ada di dalam bagian payudara. Kalau ini bentuk payudara secara utuh, tapi kalau ductus lobusnya ada di dalam bagian payudara ya. Di mana pada awal kehamilan pembesaran payudara di ductus itu mengalami percabangan dan lobusnya meningkat akibat pengaruh dari hormon prolaktin untuk persiapan menyusuinya, laktogen, plasenta, HCG, insulin, kortisol, hormon tiroid dan paratiroid. Di mana hormon itu nanti persiapan untuk memproduksi ASI. Di saat usia kehamilan sudah masuk ke 3 bulan, hormon prolaktin dan hipofise anterior di adenohipofise akan mulai merangsang kelenjar pada payudara untuk menghasilkan kolesterol. Jadi kolesterol sudah mulai terbentuk pada kehamilan. Biasanya masuk di trimester kedua. Pada trimester kedua, kolesterol sudah mulai terbentuk ya. Biasanya akan keluar jika dilakukan pemijatan pada area puting. Jadi areola dan puting untuk memastikan apakah si kolesterol itu sudah keluar atau belum. Tapi hati-hati jika kita melakukan pijatan atau mau memastikan apakah sudah ada kolesterol atau tidak, jangan sampai ibunya mengalami kontrasepsi karena dia bisa menyebabkan kontrasepsi. Selanjutnya, pada trimester kedua, kolesterol mulai terbentuk yang biasanya keluar jika dilakukan pemijatan. Selanjutnya, payudara akan lebih besar, tegang dan berat. Benar nggak sih? Benar. Ada yang pernah ngerasain? Belum. Jadi kalau ketika ketemu ibu hamil, silakan ditanyakan, Bu, ketika hamil ngerasa nggak sih payudaranya ada perbedaan secara bentuk ya, bentuknya dari yang kecil ketika sudah hamil akan proses menyusui akan menjadi besar ya kan, mulai dari bentuk terus nanti putingnya, areolanya itu juga akan mengalami. Areola biasanya akan mengalami hiperpigmentasi, putingnya adalah menonjol. Oke, pada kehamilan 12 minggu ke atas biasanya puting akan keluar cairan putih jernih atau yang disebut dengan kolostrum yang berasal dari kelenjar asinus yang sudah mulai bekerja aktif atau bereaksi. Perkembangan payudara ini biasa terjadi karena pengaruh hormon saat kehamilan. Itu tadi apa? Estrogen, progesteron, sama somatotropin. Di mana untuk hormon estrogen ini menimbulkan hipertrofi pada sistem saluran payudara, ya. Di mana akan ada penimbunan lemak, air, garam sehingga payudara akan terlihat tampak besar. Tekanan saraf yang mengakibatkan penimbunan lemak, air dan garam yang menyebabkan payudara terasa sakit dan terasa tegang atau nyeri. Selanjutnya hormon progesteron nih, di mana mempersiapkan asinus sehingga berfungsi menambah sel asinus ya. Di mana nanti si progesteron ini juga untuk mempersiapkan produksi dari ASI. Selanjutnya pada somatotropin yang mempengaruhi sel asinus ini, dia akan membuat kasein ya, yang menghasilkan laktobumin dari laktoglobulin sehingga terjadi penimbunan lemak sekitar alveolus payudara.
Setelah persalinan dan melahirkan plasenta, maka akan pengaruh dari hormon estrogen progesteronnya terhadap hipotalamus akan hilang, dan hormon prolaktin sendiri nanti akan mengeluarkan ASI atau pertama kolesterol nanti untuk persiapan laktasi. Nah, ini perubahan payudara selama kehamilan. Biasanya pada ibu hamil payudara nanti terdiri dari 15 sampai 20 lobus ya. Dimana untuk lobus yang memiliki 20 sampai 40 lobus, selanjutnya dari lobus itu akan ada 10 sampai dengan 100 alveoli. Dimana setiap alveoli dihubungkan dengan saluran air susu atau yang disebut dengan ductus, sehingga menggambarkan satu pohon yang ada di dalam payudara. Selanjutnya, bila diikuti pohon tersebut akarnya, maka pada puting susu akan didapatkan air susu yang disebut dengan ductus lactiferus. Jadi kalau nanti ketemu ibu yang hamil akan persiapan bersalin, ketika kita raba payudaranya, yang keluar ASI atau kolostrumnya itu bukan hanya dari puting, tapi dari sekitar areola. Karena disitulah tempat ductus memproduksi ASI. Ya. Selanjutnya, berat dari masing-masing payudara menjelang akhir kehamilan bisa mencapai 400 sampai dengan 800 gram. Di mana selama menyusui berat payudara biasanya pada ibu menyusui masa nifas, dia berat payudara bisa sekitar sampai dengan 800. Nah, pembesaran ini diakibatkan adanya peningkatan hormon estrogen dan progesteron selama masa kehamilan. Puting dan areola juga akan menjadi gelap. Nah, ini puting susu dan areola pada ibu hamil, dia akan hiperpigmentasi, ya, pengaruh dari hormon hiperpigmentasi itu berarti warnanya lebih gelap. Kalau masih gadis, warnanya masih pink ya, benar? Benar nggak? Benar. Ketika sudah persiapan hamil atau persiapan menyusui, dia akan berubah. Makanya kenapa ibu hamil kadang nggak pede sama warna payudaranya. Kok payudara saya jadi jelek sih? Benar nggak sih kalau lagi nggak mau nyusui nanti payudaranya kendor. Nah, itu salah satunya ya. Selanjutnya, hiperpigmentasi pada kehamilan merupakan salah satu adaptasi pada sistem intubumen, ya, yaitu dengan medistimulasi hormon dan melatonin sehingga akan mengalami peningkatan pigmen selama masa kehamilan. Pigmentasi pada daerah puting dan areola ini akan menetap dan selanjutnya tidak akan kembali seperti semula. Jadi mungkin kalau sekarang banyak ya treatment yang salon-salon ternama atau dokter kecantikan yang mengembalikan bentuk bentuk vagina, bentuk payudara. Nah, sebenarnya sih kalau mungkin itu secara ilmu estetik ya, tapi kalau secara kuasanya Allah mungkin tidak itu adalah anugerah gitu ya yang dimiliki setiap perempuan, pasti akan mengalami perubahan. Pigmentasi pada puting dan areola juga akan menetap ya. Tingginya kadar hormon luteal pada kehamilan juga akan meningkatkan proliferasi ductus lactoferosa dan jaringan lobular. Selanjutnya, kadar estrogen yang tinggi selama kehamilan bisa menyebabkan proses laktasi yang belum bisa terjadi. Oke, ini contoh, ini gambar di mana sama ya seperti ini, itu gambarnya. Kalau dia ibu hamil nanti areolanya akan lebih gelap, putingnya juga nanti persiapan untuk menyusui dia akan lebih menonjol. Dan nanti tanda bintik-bintik di sekitar areolanya akan tampak. Kalau masih gadis mungkin belum kelihatan, tapi kalau sudah persiapan menjadi ibu dia akan kelihatan tanda-tanda atau bintik-bintik kelenjar bentuk Montgomery ya, karena ada perubahan. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan atau saya ingin bertanya? Persilahkan. Apa tadi yang kita pelajari hari ini tentang gastrointestinal, endokrin, sama payudara. Ini persiapan perubahan fisik yang ada pada ibu hamil. Oke, silakan. Dari penjelasan yang saya berikan dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Ya.
Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ibu izin bertanya, kalau misalkan ibu hamil itu hampir semuanya berarti dia memiliki hiperpigmentasi pada payudara. Oke, baik, pertanyaannya bagus. Hampir semuanya kalau ibu hamil mengalami hiperpigmentasi? Ada yang bisa bantu? Hampir semuanya. Hampir